Salah satu kebiasaan Deadpool adalah bertarung dengan santai, bahkan tidak bisa berhenti mengoceh di tengah pertarungan. Dia juga memiliki super power untuk berbicara dengan penonton. Oh, hello. Tapi Deadpool hanyalah sebuah karakter fiksi. Meski begitu, para petarung ini memiliki secuil kemampuan dari Deadpool. Inilah 10 momen petarung berbicara di tengah-tengah pertarungan. 10. Khabib versus McGregor. Yap, klasik UFC 229, event terakbar UFC yang menimbulkan banyak kekacauan. Promosi yang besar-besaran sebanding lurus dengan bacot Conor. Ya, kita tahu sendirilah seperti apa Conor mempromosikan pertandingan ini. Dan bacotnya selama masa promosi yang juga menyangkut agama, negara, hingga ayah Khabib dianggap personal oleh Khabib. Jadi pada saat malam pertarungan, di dalam oktagon, Khabib tidak hanya membuktikan bahwa dirinya lebih baik dari Conor. Lebih dari itu, dia melampiaskan amarahnya. Stop! Hey! Stop! Stop! Hey! Stop! Let's go! 9. Khalil Roundtree. Season finale TUF 23 menjadi panggung UFC pertama untuk Khalil Roundtree. Saat itu ronde kedua menyisakan 1,5 menit. Saat kamera mendekatinya, Khalil meneriakkan sesuatu kepada ibunya. Mom, shut up! Mom, shut up! Mom, shut up! Mom, shut up! Tapi jangan menjudge dia durhaka dulu ya. Dia hanya sedang sibuk. Lawannya, Andrew Sanchez, menghajarnya habis selama pertarungan. Bu, diam. Kiranya itu yang dikatakan Khalil dengan wajah yang tertekan pada pagar oktagon. Tidak jelas apa alasan Khalil menyuruhnya untuk diam. Tidak jelas pula apa yang dikatakan oleh ibunya hingga Khalil menyuruhnya untuk diam. Tapi jangan khawatir, Khalil telah mengkonfirmasi lewat Twitter bahwa ia telah meminta maaf kepada ibunya. 8. Khabib versus Johnson. Khabib lagi, tapi kali ini terjadi sebelum kejadian nomor 10 tadi. Di pertandingan ini Khabib tampil dengan luar biasa. Dia mendominasi penuh Michael Johnson. Sangat dominan, bahkan ia memiliki waktu untuk membuat statement di tengah pertarungan. Tentu tidak mungkin menyuruh seorang fighter menyerah begitu saja. Khabib akhirnya menggunakan cara lain, dalam hal ini Kimura, untuk memaksanya menyerah. 7. Elliot versus Espinosa. Kita setuju memukul wanita adalah tindakan yang tidak gentle. Tapi menuduh orang sembarangan juga bukanlah tindakan yang bijak. Ini ada hubungannya dengan obrolan tim Elliot melawan Jordan Espinosa. Tim Elliott's been choking a girl in 2018. He's been... Will a woman beat it? Will a woman beat it? Oh, he's talking to She him. messaged me. Is she? Well, let me tell the story. What? No. No shit. Stop, let him out. Wow. Manajer Espinosa mengatakan bahwa yang dikatakan Elliot adalah fitnah sembarangan karena hanya berdasar pesan Facebook. Sementara ada beberapa komentar dari YouTube yang mengatakan si wanita mencoba menusuk Jordan dengan pisau. Tapi entahlah, tak ada catatan kepolisian atau jurnalistik apapun tentang kasus Espinosa. Elliot juga sudah meminta maaf atas tuduhannya. Kita kembali ke obrolan mereka yang cukup dalam di tengah pertarungan ini, yang bahkan membuat komentator tidak bisa berkata-kata dan lebih fokus ke apa yang mereka bicarakan. Oh, he's talking to She him. messaged me. 6. Landwehr versus Elkins. Pada pertandingannya dengan veteran UFC Darren Elkins, Nate Landwehr yakin dan meyakinkan bosnya agar dia mendapatkan bonus pertandingan. Di tengah pertarungan, dia meneriakkan nama Dana untuk menarik perhatiannya. Just tried several takedowns in round 2, unsuccessful. That was a beautiful elbow.
Setelah berdarah-darah dan berteriak-teriak sepanjang pertandingan, mereka akhirnya tidak mendapatkan bonus Fight of the Night yang mereka harapkan. Karena di event ini memang tidak tersedia bonus Fight of the Night. Sayang sekali. 5. Dave Gardner. David Gardner menyadari dirinya berada dalam situasi putus asa saat Shinya Aoki mendapatkan kendali atas punggungnya dalam pertandingan mereka pada event Dream 7 di Jepang. Bukannya mempertahankan diri, Gardner malah melambaikan tangan dan menyapa penonton. クラッチを取らないタイプの。今ハロージャパンで取られましたね。入りました。完全に青木の右が入った。グッバイジャパンですね。グッバイジャパン。Sayangnya Gardner tidak bisa melihat apakah penonton yang hadir melambai balik padanya karena dia terkena kuncian rear naked choke beberapa detik kemudian. Lagi pula ini Shinya Aoki, si raja submission Jepang yang ada di belakangnya. Cepat atau lambat pasti akan terkunci juga. Jadi, kenapa tidak menciptakan memorable moment seperti ini? Oh my god, this is so dumb. So dumb. Gardner. 4. Kevin Holland. Cukup pakaikan kostum Deadpool ke badan Holland dan tidak akan ada yang tahu bahwa di dalamnya bukanlah Ryan Reynolds. Celotehan-celotehan pendek, meminta advice hingga pujian terhadap lawannya, semua keluar dari mulutnya sepanjang pertarungan. Boy, he's throwing the mud. That was nice, Doc. That was nice too. DC, where my wrestling advice at? Come on, Darren. That was cheating, bro. Oke, cukup. Terlalu banyak jika harus dimasukkan semuanya. Tidak terlalu berbeda, Shane Strickland, si penggila sparring, akan membawa vibe sparring ke dalam oktagon dan memotivasi lawannya agar bertarung secara lebih barbar. Bro, you just can't fall. Why don't you fall? You can get a performance if you keep fucking not going down. Oh, down, Jack. 30 seconds, fuck it, Jack. Let's go. I'll give you a chance to win. Let's go hard. Come on, Jack. Come on, Jack. Big Strickland wants to. 10 seconds, Jack. 5 seconds, Jack. Jack, why is your head made of steel? 2. Holloway versus Qatar. Salah satu penampilan terbaik Max Holloway adalah saat ia mengalahkan Calvin Qatar di Fight Island. Pertandingan berjalan berat sebelah dengan Max mengungguli Qatar jauh, bahkan sampai menciptakan rekor signifikan strike terbanyak di UFC. Di ronde terakhir, Max yang merasa sudah memenangkan pertandingan malah menciptakan mungkin momen paling badass sepanjang sejarah UFC. And the coaches. He points out the DC. He's even listened to the commentary team. Goosebumps. Gimana nih pendapat kalian? Momen paling badass nggak nih? Setelah mendaratkan sebuah pukulan, Max menunjuk pada para komentator, menyuruh mereka untuk menghitung sebelum menghindari pukulan balasan dari Qatar sembari meneriakan, "Saya adalah petinju terbaik di UFC, sayang." Ya, begitulah kira-kira. 1. Teixeira versus Smith. Pada main event UFC Fight Night 171 Teixeira versus Smith, Glover, si tua-tua keladi, mengatakan sesuatu pada Anthony Smith. Sesuatu yang jarang kita lihat di antara para fighter, apalagi di tengah pertarungan. You heard the corner of the chair saying he's giving up Glover. Sorry, I have to play the job. What? Sorry, play the job. Yeah, this is what it is, buddy. Glover, si tua-tua keladi, meminta maaf pada Anthony. Dia berkata ini hanya bagian dari pekerjaan. Anthony pun mengerti ini sudah resiko pekerjaannya. Diketahui sebelum pertandingan dihentikan di ronde kelima, Glover, si tua-tua keladi, menghajar telak Anthony Smith. Sangat telak sampai gigi Anthony rontok. My teeth are falling out. Yeah, breathe. Hey, listen, breathe. Nah, itulah 10 momen fighter berbicara di tengah pertarungan yang tertangkap kamera. Seperti biasa, kalian bisa tinggalkan komen momen mana favorit kalian. Itu saja, sampai jumpa.